Halo semuanya, kali ini saya akan membahas sedikit spoiler untuk Donghua Battle Through Heaven Season 5 episode 138. Seperti biasa, buat kalian yang baru mampir di channel YouTube channel Donghua ID, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update video menarik lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke Di episode 137 kemarin, akhirnya Xiaoyan mengenali ternyata wanita bertopeng yang dihadapinya adalah King Lin. Dan setelah dia menjelaskan semua masalah yang dihadapinya, akhirnya Xiaoyan meminta kepada King Lin untuk mengikutinya. Setelah itu, akhirnya mereka berangkat menuju aula utama di daerah runtuhan kuno. Di situ kelompok Xiaoyan bertemu berbagai fraksi, dan momen yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya muncul, yaitu munculnya kelompok aula jiwa yang dipimpin oleh hantu tua Zaixing. Ekspresi Xiaoyan kali ini benar-benar tidak takut. Sangat berbeda ketika baru pertama kali ketemu sama hantu tua Zaixing saat menyelamatkan Abah Yalou. Gimana mau takut juga ya, kekuatan Xiaoyan kali ini udah di ranah Dojun bintang 1. Ditambah lagi dengan backingan boneka batu dan si Ujang. Tapi ada karakter yang familiar di episode 137 kemarin, yaitu karakter Dojun yang berhadapan sama Xiaoyan saat merebut gulungan teknik Do. Kalau misalnya kalian ingat di scene Akademi Jianan, kalian pasti tahulah karakter ini. Dia adalah salah satu teman Xiaoyan yang bertugas menjaga gerbang Pan di Akademi Jianan. Terus masalahnya bukan hanya karakter yang template aja sih. Makin kesini desain karakter Rana Dojun di BTTH kok kayak makin kurangnya. Kalau menurut kalian gimana? Di scene terakhir episode 137 kemarin, Xiaoyan ingin mengambil salah satu gulungan teknik Do. Ia segera menggunakan cakar perangkap naga untuk menghisap gulungan tersebut dengan kuat. Namun, tepat ketika berhasil meraihnya, suara tawa terdengar disertai dengan ejekan bahwa terlalu naif baginya untuk menikmati harta karun itu sendirian. Xiaoyan menatap musuh buyutannya. Dia adalah Shen Tianan, pemimpin sekte Tianming, yang langsung menyerang dari atas untuk menghancurkan kepalanya. Seperti biasa, Xiaoyan melepaskan boneka wayang langit sebagai tameng pertahanan sekaligus untuk memblokir serangan tersebut. Ia segera membungkus gulungan merah di tangannya dengan api surgawi, memecahkan segel cahaya emas yang menutupinya, lalu menyimpannya di dalam cincin. Dengan penuh kemarahan, ia menantang Shen Tianan dan menyatakan bahwa setelah menyerang, tidak ada jalan baginya untuk kembali lagi. Xiaoyan sudah lama menyimpan dendam terhadap Shen Tianan, yang sejak awal memiliki niat terselubung untuk menghabisinya, terutama sejak kedatangannya ke Menara Pil untuk membalas dendam putranya. Dalam pertarungan, Shen Tianan tampak dirugikan karena boneka wayang langit milik Xiaoyan yang mampu mengalahkan ahli Dojun bintang ketiga, sementara Shen Tianan hanya berada di tingkat Dojun bintang kedua. Dalam kondisi terdesak, Shen Tianan berpikir untuk mundur sementara, menunggu kesempatan setelah aula jiwa dan beberapa fraksi lain memburu Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang sudah menyadari niatnya terlebih dahulu, segera menggagalkan rencananya dengan mengurung jalur pelariannya menggunakan api surgawi. Ketika Shen Tianan mencoba melarikan diri, serangan mematikan menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya memuntahkan darah. Ia menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar berniat membunuhnya, terlebih dengan boneka yang dapat membunuhnya kapan saja. Saat Xiaoyan mulai menggunakan segel penguburan langit, Shen Tianan sadar bahwa ia tidak memiliki celah untuk menghindari serangan ini. Serangan gabungan dari si Ujang dengan tinjunya yang ganas dan telapak tangan dewa milik Xiaoyan menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya terpental dan menghantam dinding batu. Pada akhirnya, pemimpin sekte Tianming itu pun menghembus nafas terakhirnya. Setelah berhasil mengalahkan Shen Tianan dalam pertarungan sengit, Xiaoyan bersama teman-temannya menghadapi tantangan baru yang jauh lebih berbahaya. Meskipun kemenangan telah diraih, ketegangan di aula itu pun belum mereda. Di depan mereka, sebuah kerangka kuno yang tampak tidak bernyawa mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, menciptakan suasana penuh ketidakpastian. Ketika kelompok Xiaoyan berusaha memahami situasi, kelompok hantu tua Zaixing muncul dengan niat untuk merebut gulungan emas berharga yang masih berada di dalam genggaman kerangka tersebut. Mereka mendekati kerangka dengan penuh kewaspadaan, tetapi kehadiran mereka malah memicu sesuatu yang tidak terduga. Perlahan, kerangka kuno itu mulai menyerap energi di sekitarnya,
menciptakan tekanan luar biasa yang mengancam seluruh pihak yang berada di dalam reruntuhan. Kengerian semakin menjadi ketika gerakan jari dari kerangka tersebut menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Suasana tegang semakin meningkat saat Xiaoyan dan kelompoknya menyadari bahwa mereka menghadapi entitas yang memiliki kekuatan yang tak terduga. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka mulai bergetar, menunjukkan bahwa ancaman ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Xiaoyan dan rekan-rekannya menyadari bahwa bertarung secara individu tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menyusun strategi untuk mengalahkan kerangka Douseng yang terus menyerap kekuatan dari lingkungan sekitarnya. Namun, serangan pertama mereka tidak memberikan dampak yang berarti. Tulang-tulang kerangka itu begitu kokoh, seolah tidak bisa dihancurkan oleh serangan biasa. Dalam keadaan penuh tekanan, seorang dari mereka tanpa sengaja meneteskan darah di dekat kerangka. Hal ini langsung memicu reaksi yang mengerikan. Kerangka itu bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Semua orang mulai panik saat menyaksikan makhluk itu mengeluarkan gelombang sonik yang mampu menghancurkan tubuh dengan cepat tanpa sisa. Mereka mencoba berbagai serangan untuk menghentikan kerangka tersebut. Tetapi, setiap serangan yang diluncurkan hanya sedikit menggoresnya. Saat situasi semakin memburuk, Huang Xuan mengajak semua orang untuk bersatu dalam satu serangan gabungan yang lebih terkoordinasi. Dengan strategi ini, mereka berharap dapat meningkatkan peluang kemenangan mereka. Namun, di tengah kekacauan, Xiaoyan mendengar bisikan aneh yang berasal dari kerangka. Bisikan itu terdengar seperti mantra kuno, menandakan bahwa ada kekuatan magis yang lebih besar sedang bermain dalam pertarungan ini. Kesadaran akan bahaya yang lebih besar membuat mereka semakin waspada. Saat kekuatan hitam dari kerangka Douseng mulai menyebar, situasi berubah menjadi semakin genting. Setiap orang harus bertahan hidup dengan menggunakan keterampilan terbaik mereka. Xiaoyan membungkus pedangnya dengan api surgawi untuk melawan serangan kegelapan dan mengandalkan teknik segel telapak tangan dewa untuk memberikan perlindungan tambahan. Namun, tidak semua berhasil selamat dalam pertempuran ini. Beberapa di antara mereka mengalami cedera parah, sementara yang lain terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri. Kerugian ini menambah tegangan di aula tersebut, menunjukkan bahwa tidak semua pertempuran dapat dimenangkan tanpa pengorbanan. Pada akhirnya, Xiaoyan dan teman-temannya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mengatasi ancaman ini adalah dengan bekerja sama dan menemukan kelemahan sebenarnya dari kerangka Douseng. Mereka menyusun strategi baru, mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan berikutnya dalam pertempuran ini. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, pertarungan melawan kerangka Douseng tidak hanya menguji kekuatan mereka, tetapi juga kesetiaan, kecerdasan, dan kemampuan mereka untuk bertahan di aula yang penuh dengan bahaya dan misteri.